yang kita kenal baik itu aliran dalam pendidikan itu ada 3. Walaupun ada humanis, tapi yang paling terkenal itu ada behavioris, kognitivisme dan konstruktivisme. Jadi ini aliran perilaku ini. Indikator belajarnya seseorang menurut kaum behavioris adalah berubahnya perilaku akibat adanya stimulus respon, akibat adanya proses belajar. Jadi kalau tidak berubah perilakunya, belum tidak akan belajar. Sekarang muncul pendidikan karakter. Jadi dari aspek afeksinya kemudian dia akan berwujud pada perilaku. Kalau dalam ajaran Islam kan akidah, alat dan syariat. Jadi ketiganya itu harus menyatu di dalam membentuk satu kepribadian peserta didik. Sekarang muncul, jadi salah satu buku yang saya tulis yang disebutkan oleh Pak Mul tadi, pilar-pilar pendidikan karakter. Tapi kami sekarang ini sementara merevisinya, ada 18 karakter itu kami filmkan. Jadi anak-anak mahasiswa UIN yang memainkan, misalnya karakter bertanggung jawab. Bagaimana sih bertanggung jawab itu difilmkan. Nanti akan ada edisi revisi ke-16 karakter itu, dan bagaimana model integrasi nilai-nilai karakter itu ke dalam RPP dan silabus. Religiusitas sampai kepada bertanggung jawab. Jadi itu nanti. Nah, persoalan perilaku itu adalah sesuatu yang tidak bisa tersembunyi. Contoh, ketika Pak Mul berbicara, ada perilakunya Pak Mul itu yang tidak dia bisa sembunyikan dari gerakan refleksnya secara psikologis. Seorang guru perlu memahami, sehingga di dalam buku pilar-pilar pendidikan karakter itu ada gambar orang, nampak ciri orang yang bohong dengan yang tidak dari bentuk mukanya. Jadi perilakunya yang menggambarkan karakter dia yang sebenarnya. Jadi mana orang yang jujur, mana yang tidak bisa dilihat dari perilaku yang dia tampilkan, yang mengiringi segala pernyataan dia. Walaupun pernyataan jujur yang diungkapkan, tetapi ada perlakuan lain yang tidak. Berbeda kalau Pak Mul berbicara, apa yang ditampilkan itu, itulah yang dia omongkan. Sehingga dari segi wajahnya nampak jelas. Sinar matanya, sinar wajahnya itu menunjukkan bahwa kejujuran ada di dalam dirinya. Tapi coba bicara dengan aktivis politisi misalnya. Mohon maaf. Contohnya Ahmad Tonton. Ini kan semua guru ya, kecuali yang bukan. Ya. Ya. Jadi itu dalam isu-isu terakhir nomenklatur keguruan itu di tingkat SD itu ya apa? Gimana? Ya, di tingkat SD itu ketika terjadi simulasi tentang karakter building atau pendidikan karakter yang disebutkan oleh Pak Dr. Yomi tadi itu, ketika ditanya sifat-sifat Nabi itu ada berapa, Rasulullah itu ada berapa, ya dia bingung juga mau sebut berapa ini, 4 atau 3 kan, tapi akhirnya dia menyebut 3. Ada sidik, ada tablik, ada amanah. Lalu dia diam. Gurunya tanya, terus Fatona mana? Ya anak-anak jawab di tangan kakek.
Jadi di dalam pembelajaran itu, ya ini kan dalam pembelajaran itu ada situasi yang guru harus piawai membuat apa yang disebut dengan stand up comedy. Biasa nonton ke stand up comedy. Itu kan permainan logika yang sangat real sebetulnya. Nah, guru yang cerdas itu adalah guru yang ketika dia membuat mungkin ya ilustrasinya itu kelihatannya sangat serius, padahal dia membangun logika supaya orang paham kritiknya itu apa. Tadi Pak Direktur memberitahu saya dengan Pak Dr. Yaumi, Pak Mul, nanti sebentar kita makan siang di rumahnya Pak Pirol. Saya beritahu Pak Direktur, Pak, beritahu sama Pak Dr. Pirol, waktu dia sahabat saya dengan Pak Yaumi, Pak Dr. Yaumi itu tidak akan makan siang di situ. Ya, Pak Direkturnya kemudian kaget. Lalu sebelum dia kaget sekali, saya tambahkan bahwa sebaiknya kami makan nasi saja, atau kalau tidak kapurung, supaya maksudnya kan kalau makan kapurung itu kita bisa kenyang, punya energi, bisa mengajar lagi di kelas A ya. Kalau makan siang itu terus apa yang bisa dimakan dengan objek siang itu kan tidak pas gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya kira saya dengan Pak Yaumi ada hal-hal yang kadang-kadang kita dalam diskusi yang sangat panjang, dalam diskusi yang itu memang enak itu kalau orang berkawan itu ternyata memintakan, bukan hanya memintakan tapi juga menyenangkan dan membuat semua urusan itu jadi mudah gitu ya. Ini masih panjang dia punya penjelasan, kita dengarkan dulu. Jadi perilaku guru yang baik adalah guru yang melihat perilaku peserta didiknya dan mengenal betul peserta didik dari A sampai Z. Caranya ini kita mau melihat secara psikologis dulu. Saya ingin mempraktekkan sama bapak-bapak dan ibu. Coba dikasih begini tangannya. Begini Bu. Ya. Ya. Ini kanan. Ini kanan. Ya. Ini kiri. Ini kiri. Ini kanan. Ini kanan. Maksudnya ini yang di atasnya Ya. ibu jarinya itu kanan dan kiri. Ada Ini yang kiri. Kiri. Ini kanan. Ini kiri. Kiri. kanan, kiri, kiri. Itu kiri, itu kiri. Nah, Bapak yang terakhir, pertanyaan saya, mengapa kiri di atas? Kiri. Binatang kirinya pada tangan kanan. Binatang. Nah, maksud saya begini, itu kan bukan disengaja, toh? Iya. Pokoknya begitu Anda disuruh, langsung aja terjadi begitu saja. Nanti Pak Yaumi yang jelaskan. Pasti di Ya, videonya. ikuti dia. Ikuti perasaan kita. Nah, pokoknya begitu diminta, lakukan. Dan sebentar kalau kita analisis, kenapa begitu? Pasti kiri-kirinya dari Nah, itu dia. Ya, silakan Pak Yaumi jelaskan itu. pasti ada. perbedaan antara yang kiri dan kanan itu bukan kebetulan, tetapi kekuatan dan kelemahan kita. Itu sinyal atau signal penanda awal. Begitulah karakteristik awal manusia, khususnya peserta didik yang kita bina. Itu kalau ibu jarinya, ibu jari kiri yang di atas, menandakan bahwa dalam persoalan apapun, ketika kita melakukan sesuatu, otak kanan, otak kiri kita yang dominan menyelesaikan masalah itu.
Begitu juga sebaliknya yang kanan, otak kanan kita yang dominan.